Halo para pecinta movie, kembali lagi di Kamar Movie. Bagaimana kabar kalian? Tentu semua baik dan sehat selalu ya guys. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Prisoners of the Ghostland. Film ini dibintangi oleh Nicolas Cage and Sofia Boutella serta disutradarai oleh Sion Sono. Genre dari film ini ialah action, thriller, and horror. Film ini menceritakan seorang kriminal yang harus melepaskan dirinya dari kutukan demi menyelamatkan gadis yang tiba-tiba hilang. Oke, mari kita bahas langsung saja alur dari film ini guys. Check it out. Berawal dari beberapa cuplikan scene yang akan memberikan info sedikit terkait dengan latar belakang para tokoh dari film ini guys. Mengapa, di mana, dan siapa mereka sebelumnya. Setelah itu, kita diajak ke sebuah desa di mana ada beberapa gerombolan samurai, koboi, dan wanita penghibur serta hero pun sudah tertahan di sana. Kemudian, gubernur pun tiba yang disambut dengan penuh sukacita oleh warga desa. Gubernur itu pun menyuruh sheriff untuk mengeluarkan hero dari tahanan dan menceritakan sedikit mengenai alasan mengapa ia bisa dipenjara serta menginformasikan juga kalau cucunya yang bernama Bernice telah hilang. Ada sedikit perkelahian di sana antara para samurai dengan Yasujiro dan Hiro, di mana saat Yasujiro membela Hiro, ia sedikit memperlihatkan kemampuannya terkait ia merupakan pelindung dari gubernur ini. Setelah perkelahian ini selesai, Hiro pun diberikan pakaian kulit yang serba hitam, di mana pakaian tersebut sudah dipasang alat sensor yang cukup aneh didengarnya. Karena apabila Hiro memiliki hasrat ingin melukai ataupun menyentuh seseorang wanita, maka akan mengeluarkan sinyal, dan jika diabaikan akan meledak guys. Selidik punya selidik, ternyata gubernur ini meminta Hiro untuk mencari dan mengembalikan cucunya yang telah hilang. Hiro pun diberi kendaraan oleh gubernur tersebut, akan tetapi ia memilih sebuah sepeda yang mungkin Hiro ingin mengetes apakah ia memiliki waktu yang banyak untuk menemukan cucunya. Ternyata tidak. Di saat Hiro berjalan dengan sepeda imutnya, ia pun dijemput dan diminta untuk menggunakan sebuah mobil oleh Yasujiro. Sesampainya di sebuah tempat, Hiro pun dihadang oleh para samurai Ronin. Akan tetapi, ia pun sedikit penasaran dengan mereka. Tanpa ragu lagi, Hiro pun tancap gas dan menabrakkan kendaraannya. Akan tetapi, setelah ia mencoba menabrakannya, ia sudah terjatuh dan keluar dari kendaraan. Sepertinya hanya sebuah ilusi guys. Tapi, kita para penonton diberitahu kalau ia berada di warning area FNSS 244. Di mana tempat tersebut memiliki kutukan. Setelah ia sadar, ia sudah dibawa dengan gerobak bersama wanita yang belum ia kenal sebelumnya, di mana tempat tersebut disebut Ghostland. Begitu banyak orang-orang aneh di sana karena mereka tidak menginginkan waktu terus berputar. Lalu datang seorang wanita peramal di mana ia berkata, ramalan itu sudah benar adanya. Ada darah yang mengalir kental dari orang asing, itu bertanda kita dan anak-anak bisa minum air. Selanjutnya, datang seorang pria yang bernama Inox, pemimpin dari orang-orang aneh ini, menghampiri Hiro dan berkata, ada kepentingan apa kamu kesini? Hiro pun menjawab, saya mencari seorang gadis yang bernama Bernice. Tiba-tiba, salah satu dari penduduk ada yang memberitahunya kalau wanita yang ia cari ada di salah satu patung-patung yang berada di sana. Hiro pun mencarinya dan menemukannya, lalu membawanya pergi. Di sini Hiro sedikit temperamen karena hal yang dilakukan Bernice sedikit aneh untuk berada di dalam sebuah patung. Setelah Hiro melepaskan semua lapisan patung pada Bernice, ia sedikit tertarik dengannya. Dan benar saja, tiba-tiba
alat sensor yang berada di salah satu bajunya mulai aktif lalu meledak guys. Di saat Hiro pingsan karena kesakitan, kita diajak untuk dapat mengetahui kasus apa yang sebenarnya diperbuat oleh Hiro dan rekannya tersebut. Ternyata Hiro tidak membunuh dari salah satu korban yang berada di dalam bank tersebut, melainkan ia ingin menyelamatkannya. Saat ia menghalau rekannya yang sedang menembaki karyawan bank, ia terhempas keluar gedung. Saat itu, polisi pun tiba. Di saat kawannya berhasil dilumpuhkan, Hiro pun melarikan diri. Disinilah kita dapat melihat siapa Bernice sebenarnya. Di saat Hiro sudah sadar kembali, ia baru menyadari kalau Bernice itu gadis kecil yang ia lihat saat ia melarikan diri. Lalu, ia pun meminta maaf kepada Bernice. Tiba-tiba, sosok misterius yang ia lihat sebelumnya hadir kembali guys, beserta dengan manusia yang menyerupai zombie. Di saat Hiro ingin menyelamatkan Bernice, sensor bajunya aktif kembali, lalu meledak dan melukai tangannya. Ia pun kembali tidak sadarkan diri. Di saat itulah ia mendapatkan petunjuk kembali, di mana ia mendengarkan sebuah kisah mengenai apa yang sebenarnya terjadi di wilayah Ghostland tersebut. Bernice pun sadar dari pingsannya dan mencoba menjawab panggilan yang berada di tangan Hiro. Saat Bernice kesulitan untuk menjawab, sensor baju Hiro kembali aktif. Tapi akhirnya ia bisa menjawab panggilan kakeknya tersebut. Di saat Bernice mengira kalau Hiro telah tiada, tiba-tiba ia muncul di Ghostland. Hiro pun menyadari kalau ialah yang dapat menyelamatkan wilayah tersebut. Kembali ke desa di mana banyak para wanita penghiburnya. Di sini, Yasujiro diajak berduel oleh para samurai lainnya. Setelah ia berhasil melawan semuanya, adik dari Yasujiro pun berkata kalau ia hanya dimanfaatkan oleh gubernur. Karena jika ia mau mengabdi kepadanya, maka adik dari Yasujiro ini akan dibebaskan. Tapi nyatanya tidak. Kita kembali ke Ghostland, di mana Hiro mengajak penduduk di sana untuk keluar dari tempat tersebut dan melawan balik kekuasaan yang dimiliki oleh gubernur. Hiro pun berhasil membujuk para penduduk untuk mendukungnya, dan selanjutnya ia menemui Redman, di mana ia meminta support persenjataan agar mereka berdua dapat melawan kekuasaan gubernur. Di saat mereka sudah siap akan menuju ke tempat di mana gubernur berada, tiba-tiba hantu yang selama ini menghantuinya hadir dan memberitahu kalau semua sumber dari masalah ini ialah gubernur. Hiro pun mendapat dukungan penuh dari hantu tersebut, dan ternyata hantu itu ialah kawannya sendiri, Ishiaiko namanya. Ia merupakan salah satu korban dari ledakan yang terjadi di Ghostland saat di penjara. Di saat gubernur berteriak-teriak kalau dirinya adalah segalanya, tiba-tiba Hiro dan Bernice datang. Tibanya ia di sana, mereka pun sudah dihadang oleh para koboi dan samurai. Di saat Hiro meminta kunci agar bisa melepas bajunya, tiba-tiba seorang wanita yang bernama Sushi lari dan menuju ke sebuah senjata di mana ia membunuh hampir sebagian para pengikut gubernur. Disinilah pertempuran terjadi antara kelompok gubernur dan Hiro. Bernice pun terluka akibat tembakan,
Tapi di saat ia berusaha untuk menyelamatkan Sushi, ia dijegat dengan beberapa samurai. Akan tetapi, Yasujiro pun muncul dan menyelamatkannya. Setelah Bernice menaruh Sushi di tempat yang aman, ia pun ikut bertarung melawan para samurai guys. Selanjutnya, Hiro dan Yasujiro pun bertemu. Di sini, Yasujiro sepertinya tidak berpihak kepada siapapun. Ia sepertinya hanya mengincar Hiro. Tapi, akhirnya Hiro pun berhasil mengalahkan Yasujiro. Di saat gubernur mengejar Sushi, Sushi pun sempat merebut kunci penyelamat untuk bisa membuka baju Hiro darinya. Setibanya, Bernice pun muncul dan berhasil membunuh gubernur jahat tersebut. Selanjutnya, Hiro pun berhasil lepas dari jebakan baju yang dipenuhi bahan peledak, serta info kalau gubernur telah berhasil dikalahkan sudah tersebar sampai di Ghostland guys. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Semoga ulasan dari film ini bisa menambah referensi permovian kalian. Masih banyak sebenarnya adegan demi adegan yang sangat seru dari film ini. Apabila kalian masih penasaran dengan filmnya, kalian bisa nonton di bioskop ataupun di akun langganan permovian kalian guys. Dan jika kalian suka dengan ulasan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, and share Kamar Media ya kawan. Karena kita akan terus menyajikan alur film yang sangat menarik. Terima kasih dan sampai jumpa kawan.